Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, Ibu akan mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, materi pada hari ini adalah sampai pada bab baru pada semester 2, yaitu bab tentang energetika dan termokimia. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Indikator yang akan kita capai adalah akan dijelaskan tentang hukum asas kekekalan energi, membedakan sistem dan lingkungan, membedakan reaksi yang melepaskan kalor atau eksoterm, dan reaksi yang membutuhkan kalor atau endoterm. Baik, ya. Apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi atau kalor atau panas, ya. Ilmu termokimia ini sangat erat berkaitan dengan energetika. Apa itu energetika? Energetika adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang besarnya energi yang diserap dan besarnya energi yang dikeluarkan dalam suatu reaksi kimia. Maka termokimia dengan energetika sangat erat karena saling berkaitan. Nah, kalau kita mendengar kata-kata energi, tentunya pada saat masa SD kita sudah belajar tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah ya kemampuan untuk melakukan usaha, ya. Baik, macam-macam energi tentunya masih ingat. Ada energi panas, ada energi bunyi, ada energi gerak, ada energi potensial, ada energi kimia, ada energi listrik, ya, dan lain-lain, ya. Kita tahu, kita kenal dengan hukum kekekalan energi yang bunyinya ternyata energi itu tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Apa artinya? Jika ada, dia tidak bisa dimusnahkan. Jika tidak ada, energi tidak dapat diciptakan. Berarti energi memang sudah ada di dalam suatu zat atau di dalam kehidupan kita. Nah, karena energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang dapat dilakukan adalah hanya perubahan energi. Artinya apa? Energi hanya dapat dirubah dari energi satu ke energi yang lain. Ya, yaitu contohnya adalah energi listrik diubah menjadi energi panas. Masih ingat pada saat kita belajar di SD dan SMP? Contohnya apa? Perubahan energi panas menjadi energi listrik menjadi energi panas? Ya, betul ya. Contohnya adalah setrika listrik, ya, kompor listrik, ya. Itu adalah contoh perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, pada pelajaran termokimia kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Energi yang akan kita pelajari adalah energi kalor atau energi panas. Ya, sebelum membicarakan lebih lanjut, kita akan berbicara tentang sistem dan lingkungan. Berdasarkan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan, sistem itu dibedakan atas sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah suatu zat atau proses yang sedang dipelajari perubahan energinya. Contohnya apa? Misalnya dalam pembuatan larutan HCl. Yang termasuk sistem adalah HCl. Ya. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, contohnya apa dalam pembuatan larutan HCl? Contohnya adalah labu takar, pengaduk, ya, cuaca, keadaan di luar daripada labu takar itu semua dinamakan lingkungan. Termasuk kita juga termasuk dinamakan lingkungan. Ya, baik, paham ya. Jadi sistem adalah suatu zat atau proses yang sedang dipelajari perubahan energinya. Nah,
Di dalam interaksi antara sistem dan lingkungan, sistem dibedakan menjadi tiga tadi. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua adalah sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah terjadinya bisanya berpindah materi dan energi eh, dari sistem ke lingkungan. Ya, contohnya pada air panas di dalam gelas yang terbuka. Ya, materinya apa? Materinya adalah airnya, energinya adalah panasnya. Pada air gelas di dalam energi panas dalam air gelas yang terbuka bisa berpindah panasnya. Buktinya apa? Lama-kelamaan air tersebut akan dingin. Itu menandakan bahwa energinya berpindah dari dalam sistem ke lingkungan. Ya, dikatakan materi berpindah bagaimana? Karena air juga bisa dipindahkan keluar gelas tersebut. Maka dalam sistem terbuka ini bisa terjadi perpindahan materi dan energi kedua-duanya ke dalam lingkungan. Contohnya pada air panas dalam gelas yang terbuka. Contoh yang kedua adalah sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup yang hanya bisa berpindah adalah energi saja, sedangkan materinya tidak dapat berpindah. Contohnya apa? Yaitu contohnya air panas dalam gelas yang tertutup. Materinya tidak dapat berpindah karena ditutup airnya, jadi tidak bisa keluar, tetapi energinya bisa berpindah. Mengapa? Karena lambat laun walaupun ditutup, tetap energinya akan berpindah, panasnya menjadi keluar sehingga lama-lama air panas tersebut menjadi dingin. Itu menandakan energinya bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, pada sistem terisolasi sesuai dengan namanya isolasi, ya, antara materi dan energi sama, tidak dapat bertukar. Apa contohnya? Air panas di dalam termos. Ya, baik materinya atau air panasnya tidak dapat berpindah, energinya pun tidak dapat berpindah. Ya, jadi selamanya air itu akan tetap panas. Mengapa, Bu? Kok lama-lama air dalam termos menjadi dingin juga? Karena pada saat kita membuka tutup termos, disitulah terjadi perpindahan energinya. Sehingga lambat laun air di dalam termos pun bisa menjadi dingin. Baik, itu adalah eh, macam-macam sistem, ya. Sampailah kita akan berbicara tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Berdasarkan adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ternyata reaksi termokimia dikelompokkan menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu, Bu, reaksi termokimia? Reaksi termokimia adalah reaksi yang dilengkapi dengan perubahan entalpinya, yaitu delta H. Nanti pada materi berikutnya akan Ibu terangkan tentang perubahan entalpi. Untuk hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm dan endoterm di sini adalah akan terjadinya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Ya, yang pertama adalah reaksi eksoterm. Di sini reaksi eksoterm ekso berarti keluar, menandakan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi perpindahan energi atau perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor di dalam sistem menjadi berpindah. Ya, dan kebalikannya reaksi endoterm adalah yaitu reaksi perpindahan energi atau panas dari lingkungan menuju sistem. Ya, tuh dikatakan Ibu akan jelaskan masing-masing reaksinya. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor atau yang melepaskan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Ya, jadi suhu panas dari dalam sistem dikeluarkan menuju lingkungan sehingga lingkungan menjadi terasa panas. Ciri-ciri reaksi eksoterm jika perubahan entalpinya bernilai negatif, yang artinya melepaskan kalor. Hal ini dikarenakan
Reaksi isoterm akan membebaskan energi atau panas sehingga entalpi sistem menjadi berkurang. Ya, di dalam sistemnya berkurang tetapi di lingkungannya panasnya bertambah. Nah, contoh reaksi isoterm dalam kehidupan sehari-hari banyak. Semua reaksi yang menghasilkan panas itu dinamakan reaksi isoterm. Contohnya reaksi pembakaran, reaksi pemutusan ikatan, dan reaksi ionisasi atom. Itu semua adalah contoh daripada reaksi isoterm. Contoh reaksinya di sini, karbon eh, padatan karbon ditambah dengan gas oksigen ya akan menghasilkan karbon dioksida. Ini itu adalah tandanya tanda panah bukan plus ini maaf salah ketik. Sehingga di sini akan terjadi ya menghasilkan energi sebesar 393,5 kilojoule. Maka perubahan entalpinya negatif. Cara membacanya untuk membakar 1 mol karbon ya maka akan membentuk karbon dioksida dengan menghasilkan kalor sebesar 393,5 kilojoule. Jadi ini adalah salah satu reaksi daripada eksoterm. Apa itu tadi eksoterm? Keluar. Reaksi yang menghasilkan atau yang melepaskan kalor atau panas. Adalah kebalikannya. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menerima kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga lingkungan menjadi lebih dingin. Ya, jadi panas yang ada di dalam lingkungan akan diserap oleh sistem sehingga lingkungan menjadi akan terasa dingin. Tanda reaksi endoterm adalah perubahan entalpi bernilai positif atau delta H sama dengan positif. Hal ini dikarenakan reaksi endoterm akan menyerap atau menerima energi panas sehingga entalpi sistem menjadi bertambah. Contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi fotosintesis dan reaksi peleburan. Kita tahu bahwa reaksi fotosintesis adalah reaksi yang menghasilkan O2. Ya, semua yang reaksi menghasilkan O2 itu menandakan adalah reaksi fotosintesis karena dia akan membuat lingkungan menjadi terasa adem atau dingin. Contohnya fotosintesis. Maka pada siang hari adanya reaksi fotosintesis. Jika kita berada di bawah pohon, rasanya akan terasa dingin karena pada reaksi fotosintesis terjadi penyerapan kalor sehingga lingkungan menjadi terasa adem atau lebih dingin. Contohnya reaksinya adalah ini pada eh, penguraian NH3 ya. 2 mol amoniak diuraikan menjadi 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen. Di sini akan menyerap kalor sebesar 98 kilojoule. Ya, itu arti dari reaksi tersebut. Menjadi panas. Ya, pada reaksi endoterm lingkungannya menjadi dingin. Pada reaksi eksoterm, delta H-nya bernilai negatif, pada endoterm, delta H-nya bernilai positif. Dan pada reaksi eksoterm, delta H akhirnya lebih kecil daripada delta H awal. Pada reaksi endoterm, delta H akhir lebih besar dari delta H awal. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada reaksi eksoterm, delta akhirnya lebih kecil dari 0, sedangkan reaksi endoterm delta H akhirnya lebih besar dari 0. Baik ya, jadi itu tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Saat ini Ibu akan berikan latihan soal. Di sini soal pertama, CuO padatan ditambah dengan gas karbon dioksida akan menghasilkan CuCO3. Delta H-nya lebih besar dari 0. Ingat, berarti kalau lebih besar dari 0, delta H-nya itu adalah positif. Jika delta H-nya positif, berarti reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Ya. Di dalam reaksi ini, apa yang dinamakan sistem? Sistem adalah reaksinya. Lingkungannya adalah yang berada di luar reaksi. Lingkungannya itu adalah di luar daripada reaksi tersebut. Bagaimana transfer energinya? Transfernya adalah karena ini adalah reaksi endoterm, maka terjadi perpindahan kalor dari luar ke dalam. Ya, atau dari lingkungan menuju sistem.
Baik, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, reaksi fotosintesis hanya dapat berlangsung jika ada cahaya, misalnya sinar matahari sebagai sumber energi. Persamaan reaksi tersebut adalah 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 uap air akan menghasilkan karbohidrat C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Reaksi apakah fotosintesis tersebut? Termasuk endoterm atau eksoterm? Jelaskan beserta alasannya. Ya, coba diingat-ingat ya. Ingat reaksi fotosintesis tadi sudah Ibu jelaskan membuat lingkungan menjadi terasa adem. Berarti termasuk reaksi apa? Ya, betul, berarti termasuk reaksi endoterm. Ini adalah fotosintesis merupakan reaksi endoterm karena menyerap energi sebesar 2820 kJ per mol. Reaksi yang terjadi adalah 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 uap air akan menghasilkan zat makanan ditambah oksigen. Daya tahannya plus karena endoterm 2820 kJ per mol glukosa. Nah, energi diserap dari cahaya matahari oleh zat hijau daun yang disebut klorofil yang digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, glukosa bertindak sebagai cadangan energi dan kemudian akan melepaskan energi dengan membalik reaksi di atas. Beberapa energi yang dilepas akan muncul pada molekul sebagai adenosis nitrate fosfat ATP yang merupakan bahan bakar untuk banyak reaksi pada kehidupan sel-sel, termasuk sintesis protein dan pergerakan otot-otot. Fotosintesis merupakan sumber energi murni dalam bahan bakar fosil. Baik ya, itu saja materi tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebanyak mungkin dengan menggunakan sabun. Mudah-mudahan masa pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar secara offline seperti dahulu lagi. Amin ya robbal alamin. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.